Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Mengapa amal tak sampai ke langit? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menjelaskan mengapa banyak amal ibadah yang dilakukan seseorang tidak sampai ke langit, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab utamanya adalah ketidakikhlasan, riya dalam beramal. Amal yang dilakukan bukan karena semata-mata mencari ridha Allah, melainkan untuk dilihat, dipuji, atau mendapatkan penghargaan dari manusia, maka amal tersebut menjadi ternoda dan sia-sia. Syekh mengibaratkan hati manusia seperti cermin yang harus memantulkan cahaya ilahi. Namun, jika cermin itu kotor oleh niat riya, maka cahaya itu terhalang dan amal tidak sampai kepada Allah. Ini adalah bentuk syirik halus yang merusak amal dan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Untuk itu, Syekh menekankan pentingnya membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti riya dengan melakukan tazkiyah, yakni pembersihan batin melalui zikir, muhasabah, dan bimbingan spiritual yang benar. Dengan hati yang suci dan niat ikhlas, amal akan diterima dan sampai ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama secara lurus. Hadis Nabi SAW juga menegaskan, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak setiap hamba untuk senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap amal, agar amal itu tidak terhalang dan diterima oleh Allah, sehingga menjadi bekal yang bermanfaat di akhirat. Riya adalah kesyirikan halus, syirik khafi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengupas riya bukan sekadar tindakan berpura-pura saleh di hadapan manusia, tetapi sebagai penyimpangan orientasi batin, di mana seorang hamba mengalihkan perhatiannya dari Allah kepada makhluk. Ini adalah bentuk pengkhianatan ruhani, karena hati yang seharusnya hanya terikat kepada Allah, malah terikat pada pandangan manusia. Beliau menjelaskan bahwa syirik khafi itu ibarat awan tipis yang menutupi matahari tauhid. Ia tidak selalu tampak pada lahir amal, tetapi menyelinap di dalam niat. Kadang berupa harapan pujian, keinginan untuk dihormati, atau rasa bangga bahwa amalnya telah dilihat orang. Bahkan ketika seorang hamba senang karena amalnya diketahui makhluk, itu sudah menjadi pintu masuk riya. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan riya sebagai racun dalam madu. Ia terasa manis di awal, karena pelakunya mendapatkan pujian dan pengakuan, tetapi sebenarnya menghancurkan ruh amal. Seorang hamba yang ikhlas, menurut beliau, akan merasa gelisah bila amalnya diketahui oleh manusia, karena ia khawatir Allah tidak menerimanya lantaran tercemar oleh perhatian makhluk. Dalam konteks maqamat suluk, tahapan spiritual, riya adalah hijab, tabir, yang menutup jalan menuju makam ikhlas. Ia menjadi penjara halus yang membelenggu hati. Padahal ikhlas adalah pintu pembuka futuhat, terbukanya rahasia-rahasia ilahiyah. Maka siapa yang masih terikat pada riya, ia tidak akan mampu merasakan cahaya penyaksian,
nur al-musyahadah dalam ibadahnya. Syekh Abdul Qadir juga menyatakan bahwa amal orang yang riya takkan naik ke langit, karena hanya amal yang dibawa oleh niat yang suci yang diterima di sisi Allah. Amal riya seperti asap yang menguap tapi tak pernah mencapai langit. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini menurut Syekh Abdul Qadir mengandung isyarat mendalam. Tidak mempersekutukan siapapun, mencakup juga niat yang bercampur dengan pandangan manusia, itulah syirik khafi. Hadis: sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa syirik khafi bukan dosa ringan, tapi termasuk hal yang ditakuti Rasulullah untuk umatnya, karena sifatnya tersembunyi, sulit disadari, dan hanya bisa diobati dengan muraqabah dan muhasabah yang dalam. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa orang arif adalah mereka yang tidak peduli siapa melihat amal mereka, dan bahkan lebih suka jika amalnya tidak diketahui sama sekali. Mereka hanya mencari ridha Allah, bukan pengakuan manusia. Dan dalam diam mereka, justru langit mencatatnya dengan tinta kemuliaan. Riya merusak cermin kalbu yang seharusnya memantulkan cahaya ilahi. Dalam tatanan tasawuf, hati, qalb adalah cermin ruhani yang jika bersih akan memantulkan nur Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan hati seperti cermin bening yang terletak di antara ruh dan nafs. Apabila cermin ini kotor oleh riya, maka cahaya ilahi tidak dapat dipantulkan ke dalam jiwa, sebagaimana cahaya matahari tidak bisa dipantulkan oleh kaca yang buram. Beliau menjelaskan bahwa riya bukan hanya penyakit niat, tetapi juga kabut batin. Ia menutupi pandangan ruhani seseorang dari melihat hakikat amalnya. Ketika seseorang beramal untuk dilihat atau dipuji, hatinya secara halus telah berpaling dari Allah menuju makhluk. Maka pantulan cahaya ilahi akan terhalang, dan hati menjadi gelap meskipun mulut mengucap zikir. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa kehadiran Allah dalam hati, hudur, hanya mungkin terjadi jika hati bersih dari segala ketergantungan pada makhluk. Bila hati mencintai pandangan manusia, maka ia seperti cermin yang ditutupi debu, tidak lagi menangkap nur kebenaran. Bahkan zikir dan ibadah yang dilakukan bisa menjadi tirai, hijab, jika dilakukan bukan karena Allah. Tingkatan cahaya dan kegelapan di kalbu. Syekh membagi kondisi hati menjadi 3. 1. Hati yang bercahaya sepenuhnya, yaitu hati orang mukhlis. 2. Hati yang buram namun belum mati, yaitu hati yang tercemar oleh riya, namun masih memiliki getaran kebaikan. 3. Hati yang gelap pekat, yaitu hati orang munafik yang seluruh amalnya untuk manusia. Hati yang terkena riya berada pada tingkat kedua, bergelisah, tidak jernih, dan sering merasa kosong walau ibadah terus dilakukan. Inilah hati yang perlu disucikan melalui tazkiyah dan muraqabah. Analogi cermin. Beliau menyatakan, jika engkau ingin melihat wajah Tuhanmu dalam salat dan amalmu, maka sucikan dahulu cermin hatimu. Janganlah engkau datang membawa cermin yang retak dan kusam kepada raja diraja. Analogi ini mempertegas bahwa riya menghambat penyaksian batin, musyahadah, karena cermin hati tak lagi jujur dalam memantulkan cahaya Allah. Bahkan sekadar harapan pujian dari manusia adalah noda pada cermin itu. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Pada hari itu ada wajah-wajah yang bersinar, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ayat ini dalam tafsir ruhani menunjukkan bahwa penyaksian ilahi
ru'yah, lahir dari kesucian batin. Bila hati masih buram oleh riya, maka tidak akan ada penyaksian ruhani. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dasar bahwa hati adalah tempat pertama yang diperhatikan Allah. Maka jika hati rusak karena riya, amal lahiriah pun tak bermakna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi peringatan, jangan engkau biarkan amalmu menjadi tirai antara engkau dan Tuhanmu. Bila engkau ingin mengenalnya, maka hapuslah pandangan kepada selainnya. Tingkatan terselubung dari riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa riya bukan sekadar satu jenis saja, melainkan memiliki tingkatan dan bentuk terselubung yang kerap tidak disadari oleh pelakunya. Dalam perjalanan spiritual, seorang hamba bisa terjebak dalam berbagai lapisan riya yang berbeda-beda intensitasnya, mulai dari yang tampak hingga yang paling halus. Tingkatan riya secara garis besar meliputi 1. Riya yang jelas, zahir. Ini adalah riya yang tampak di amal lahir, seperti beribadah dengan tujuan dipuji orang, terlihat saat menampilkan amal agar dikenal kebaikannya. 2. Riya tersembunyi, khafi. Syekh Abdul Qadir sebutkan bahwa ini lebih berbahaya karena hanya diketahui oleh hati sendiri. Misalnya seseorang beramal dengan niat ikhlas, tapi hatinya merasakan senang karena orang lain tahu dan memuji, meskipun tidak diungkapkan. 3. Riya sangat halus, khafiyyu khafi. Ini adalah bentuk riya paling tersembunyi, yang bahkan pelakunya tidak sadar. Misalnya, ada sedikit rasa bangga atau lega karena amalnya diterima, atau rasa takut jika amalnya tidak diketahui orang lain. Tingkatan ini adalah jebakan batin yang halus dan sulit dibersihkan. 4. Riya dalam bentuk kecintaan duniawi. Seseorang yang beribadah karena berharap pahala duniawi, status sosial, atau keuntungan dunia, ini juga termasuk riya walau niatnya merasa baik. Dampak dari tiap tingkatan ini menurut Syekh Abdul Qadir, setiap tingkatan riya berfungsi sebagai penghalang cahaya ilahi yang masuk ke dalam hati. Ia menyebabkan hati menjadi berlubang, tidak mampu menampung nur ilahi secara penuh. Riya yang paling halus paling berbahaya, karena membuat seseorang merasa sudah bersih, padahal sebenarnya masih terikat hawa nafsu dan keinginan dunia. Syekh menegaskan bahwa hanya dengan mujahadah, perjuangan batin yang keras, muhasabah, introspeksi diri, dan tawakal, penyerahan total kepada Allah, seseorang bisa mengangkat lapisan-lapisan riya ini satu persatu. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 19, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat ini menegaskan bahwa lupa kepada Allah di hati berpotensi membuat seseorang lupa pada hakikat dirinya yang paling dalam, termasuk lupa memeriksa niat dan terseret riya yang tersembunyi. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya niat itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan betapa pentingnya menjaga niat dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan, agar tidak terselubung oleh riya yang halus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak para muridnya untuk tidak hanya memeriksa amal yang tampak, tapi juga menyelidiki isi hati yang paling dalam. Karena kebersihan niat adalah fondasi utama kesucian amal dan pintu utama menuju makam ikhlas, tanda hati yang terbebas dari riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa membebaskan hati dari riya adalah salah satu tanda kemurnian dan kedekatan seorang hamba kepada Allah.
Hati yang telah terbebas dari riya memancarkan ciri-ciri khusus yang bisa dirasakan oleh pemiliknya maupun oleh orang lain di sekitarnya. Menurut beliau, tanda hati yang suci dari riya bukan sekadar tampak dari luar, tapi merupakan cahaya batin yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tanda-tanda hati yang terbebas dari riya. 1. Keikhlasan yang nyata dalam setiap amal. Orang dengan hati suci tidak merasa perlu pamer atau mencari pujian atas amalnya. Setiap perbuatan dilakukan hanya untuk Allah semata, tanpa ada unsur keinginan dipuji atau dilihat oleh makhluk. Amalnya terasa ringan dan penuh kedamaian. 2. Ketenangan dan kerendahan hati. Hati yang bebas riya selalu tenang dan tidak pernah merasa sombong atau merasa paling suci. Justru ia menyadari kelemahan diri dan selalu merendah di hadapan Allah, serta menghargai orang lain tanpa membandingkan amal. 3. Tidak terganggu oleh pujian atau celaan. Orang yang telah terbebas dari riya tidak terlalu bergantung pada opini manusia. Puji-pujian tidak membuatnya jumawa dan celaan tidak membuatnya sedih, karena ia tahu amalnya adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. 4. Konsistensi dalam amal tanpa tuntutan pengakuan. Amal baik dilakukan secara konsisten, walau tanpa diketahui orang lain, bahkan tanpa ada yang melihat. Ini menandakan bahwa motivasi utama bukanlah pengakuan, melainkan keridaan ilahi. 5. Menghasilkan buah spiritual seperti sabar, syukur, dan tawakal. Hati yang ikhlas menghasilkan perilaku mulia yang tidak dibuat-buat. Kesabaran dalam ujian, rasa syukur dalam nikmat, dan penyerahan total kepada Allah adalah tanda hati yang bersih dari riya. Peran tanda-tanda ini dalam perjalanan spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa mengenali tanda hati ini sangat penting agar seorang salik, penempuh jalan spiritual, bisa mengukur sejauh mana ia telah bersih dari riya. Karena tanpa tanda-tanda ini, seseorang mudah terjebak dalam ilusi amal dan kesombongan batin. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ayat ini menegaskan bahwa amal yang diterima Allah adalah amal yang disertai ketakwaan dan ikhlas, yang ditandai dengan kebersihan hati. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menguatkan pentingnya hati sebagai pusat amal. Hati yang bersih dari riya menjadikan amal bernilai di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak setiap hamba untuk terus menjaga tanda-tanda ini dalam hatinya sebagai cermin ikhlas dan jalan untuk meraih ridha Allah. Metode tazkiyah untuk menghapus riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat menekankan pentingnya tazkiyah, pembersihan jiwa, sebagai jalan utama untuk menghilangkan riya dari hati seorang hamba. Menurut beliau, tazkiyah bukan sekadar tindakan ritual, tetapi proses mendalam yang melibatkan perjuangan batin untuk membersihkan niat dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Metode-metode tazkiyah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir. 1. Muhasabah, introspeksi diri secara rutin. Murid diwajibkan untuk selalu mengawasi dirinya, mengevaluasi niat dan perbuatan. Apakah ada unsur riya atau kesombongan yang menyelinap dalam amal ibadah? Ini menuntut kejujuran batin dan keberanian untuk mengakui kelemahan. 2. Khalwah, menyendiri dan merenung.
Syekh menganjurkan berdiam diri dan bermuhasabah secara intensif untuk menjernihkan hati dari segala gangguan duniawi dan menguatkan ikhlas. Dalam kesendirian ini, seorang salik dapat fokus pada hubungan dengan Allah dan membersihkan batinnya. 3. Zikir dan doa yang khusyuk. Zikir yang dilakukan dengan penuh penghayatan membantu melembutkan hati dan menyingkirkan segala niat selain mencari ridha Allah. Doa juga menjadi sarana memohon perlindungan dari godaan riya. 4. Menjauhi pengaruh lingkungan yang mendorong riya. Syekh mengingatkan agar muridnya waspada terhadap lingkungan sosial yang sering memotivasi seseorang untuk beramal demi pengakuan, pujian, atau status sosial. 5. Menguatkan tawakal dan keyakinan pada Allah. Dengan tawakal yang kuat, seseorang melepaskan diri dari ketergantungan pada penilaian manusia dan hanya menggantungkan hasil amalnya pada Allah semata. 6. Belajar dari guru dan membimbing diri dalam jamaah. Pembimbing spiritual, guru, sangat penting untuk menuntun dalam tazkiyah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa tanpa bimbingan, seseorang mudah tersesat dalam perangkap riya tersembunyi. Proses tazkiyah ini bersifat berkelanjutan dan memerlukan kesabaran tinggi. Setiap tingkatan pembersihan hati membuka pintu kepada cahaya ilahi yang lebih terang dan keikhlasan yang makin murni. Melalui metode tazkiyah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang hamba dapat perlahan menghilangkan riya dan meraih kesucian hati yang sejati. Proses ini adalah fondasi utama untuk mendekatkan diri pada Allah dengan niat yang murni dan amal yang diterima, buah keikhlasan yang berlawanan dengan riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa keikhlasan adalah buah tertinggi dari perjalanan spiritual yang telah melewati proses tazkiyah dan pembersihan hati dari segala kotoran seperti riya. Keikhlasan bukan sekadar kondisi batin, melainkan manifestasi nyata yang membawa dampak besar dalam kehidupan seorang hamba dan amalannya. Buah-buah keikhlasan yang berlawanan dengan riya antara lain: 1. Cahaya hati yang memancarkan kedamaian dan ketenangan. Keikhlasan menghadirkan ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh pujian atau celaan manusia. Hati menjadi cermin suci yang memantulkan cahaya ilahi tanpa terdistorsi oleh nafsu duniawi. 2. Konsistensi dan keteguhan dalam amal. Orang yang ikhlas akan tetap melakukan kebaikan tanpa peduli siapa yang melihat atau tidak. Amal dilakukan semata-mata karena cinta dan takut kepada Allah, bukan untuk popularitas atau keuntungan dunia. 3. Menghilangnya rasa sombong dan perasaan lebih baik. Keikhlasan menghapus sifat sombong dan merasa paling suci, karena hamba menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah karunia Allah semata. Ia rendah hati dan selalu bersyukur. 4. Perlindungan dari fitnah dan godaan setan. Dengan hati yang ikhlas, seseorang menjadi terlindungi dari gangguan syaitan yang biasanya memanfaatkan riya untuk menjerumuskan hamba dalam kesesatan dan kemunafikan. 5. Mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Keikhlasan adalah kunci utama untuk meraih cinta dan ridha Allah. Ketika amal dilakukan dengan niat yang bersih, maka Allah pun menerima dan memberkahi setiap perbuatan tersebut. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa keikhlasan adalah hasil dari perjalanan panjang dan penuh ujian. Ia mengajarkan agar setiap hamba terus memohon keikhlasan dalam doa dan selalu introspeksi agar niat tetap suci. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama secara lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Ayat ini menunjukkan bahwa memurnikan ibadah hanya untuk Allah adalah inti dari agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya niat yang ikhlas sebagai penentu diterimanya amal di sisi Allah. Dengan buah keikhlasan ini, seorang hamba tidak hanya membersihkan amalnya dari riya, tetapi juga memperoleh kualitas spiritual yang mendekatkannya secara langsung kepada Allah. Keikhlasan adalah mahkota tertinggi yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dalam perjalanan menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa riya adalah kesyirikan halus, syirik khafi, yang merusak keindahan dan kemurnian hati, sehingga hati yang seharusnya menjadi cermin cahaya ilahi menjadi kusam dan gelap. Riya memiliki tingkatan-tingkatan terselubung yang sulit disadari, namun tanda hati yang telah terbebas dari riya sangat jelas. Ketenangan, kerendahan hati, dan keikhlasan dalam setiap amal tanpa pamrih. Untuk menghapus riya, Syekh menekankan pentingnya tazkiyah, pembersihan jiwa yang meliputi muhasabah, khalwah, zikir, dan bimbingan guru spiritual sebagai jalan utama menjemput hati yang bersih dan ikhlas. Keikhlasan yang lahir dari proses tazkiyah ini bukan hanya sekadar niat batin, tetapi menghasilkan buah-buah nyata seperti ketenangan hati, konsistensi amal, rendah hati, dan perlindungan dari godaan setan. Pada akhirnya, keikhlasan menjadi mahkota tertinggi bagi seorang hamba, menempatkan amal di sisi Allah dengan nilai yang sempurna dan mendekatkan diri kepada ridha-Nya. Dengan membersihkan hati dari riya, seorang muslim mampu menjalankan ibadah dan amalnya dalam keadaan suci, murni, dan penuh keridhaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang mengapa amal tak sampai ke langit dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.